Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, ayyuhat talabah, rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita, pelajaran kita dari kitab Awaiqut Talab li Fadilatul Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah. Telah kita bacakan poin-poin yang beliau sebutkan dalam Aiq al-awwal, penghalang yang pertama, yaitu talabul ilmi li ghairi wajhillah. Dalam judul, seorang ketika menuntut ilmu itu berniat tidak ikhlas, tidak mencari wajah Allah. Tsumma qala al-muallif rahimahullah, fal hadara ayyuhat talibu, waspadalah, berhati-hatilah wahai para penuntut ilmu, minasyirki finniyah, dari bentuk kesyirikan tetapi dalam perkara niat. Karena syirik itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang terang, ada yang jelas, ada yang samar, ada yang mengeluarkan seorang dari Islam, ada yang tidak mengeluarkan seorang dari Islam. Maka di sini muallif rahimahullah menekankan hati-hatilah, waspadalah, dan teruslah seorang waspada mengantisipasi diri dari kesyirikan, yaitu niat seseorang jangan sampai berpaling. Fa inna Allah ta'ala yaqul kama fil haditsil qudsi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Qala Allah taala, ana aghna asy-syuraka'i anisyirki. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sama sekali tidak membutuhkan pada sekutu dalam perbuatan syirik. Yaitu Allah Maha Cukup, tidak membutuhkan adanya sekutu-sekutu di dalam, barakallahu fikum, perbuatan kesyirikan. Man amila amalan, siapa yang berbuat suatu amalan, apapun amalan itu, ya termasuk di dalamnya menuntut ilmu, termasuk di dalamnya belajar, mempelajari ilmu, memahami, menguasai, mengamalkannya, menyampaikannya. Asyraka fihi ma'iya ghairi, lalu seorang di dalam mengamalkan suatu amalan tadi, dia menyekutukan, dia berbuat kesyirikan di dalam amalan tersebut, bersamaku kepada selainku. Berarti di situ mendua, ya. Dalam meniatkan seorang mendua, dia mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Azza wa Jalla menyebutkan taraktuhu huwa, ya, aku tinggalkan dia, aku meninggalkannya.
Yang dimaksud meninggalkannya, ya Allah tidak menerima apa? Amalannya. Orang itu kalau ditinggalkan Allah, ya, berarti apapun yang diperbuat tidak diterima. Karena yang menerima amal itu siapa? Bukan guru kita, ya, bukan orang tua kita, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menerimanya. Nah, kalau Allah sudah meninggalkan seseorang, maka maknanya ialah Allah tidak menerima amalannya. Dan juga sekaligus wasyirkahu, dan kesyirikannya dan perbuatannya. Waqad ajma'al arifun, dan sepakat para ulama. Al-arifun ya para ulama, orang-orang yang berpengetahuan, di sini ahlul ilmi, ala anna istihkamal halakati, bahwa yang namanya kebinasaan, yang namanya kehancuran, innama yakunu, bahwa yang namanya kebinasaan, kehancuran itu hanyalah terjadi idza khallallahu bainal insani wa nafsih. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah membiarkan orang tadi antara dia dengan dirinya. Misal, orang kan masing-masing kan punya kemauan. Nah, bahasa Jawanya kan punya karep. Ya. Punya karep bermakna punya kemauan yang ada pada diri dia. Ya. Yang memotivasi untuk berbuat itu apa? Ada yang pengen dipuji, ya. Ada yang pengen kemudian kondang, ada yang pengen tersohor, ada yang pengen jabatan. Maka bahwa kebinasaan yang akan terjadi pada seorang, kehancuran yang akan terjadi pada seorang, itu hanyalah terjadi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan, Allah Subhanahu wa ta'ala membiarkan seorang, Allah meninggalkan orang tadi, diserahkan bainal insani, pada manusia itu, dia dengan apa? Dirinya. Kalau Allah sudah memasrahkan, ya sudah. Kalau itu yang kamu kehendaki, apa? Yaitu yang kamu maukan, berarti ditinggal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inda idzin, maka disitulah tatakhattafuhu asyayatin, maka syaitan mulai menguasai. Kalau Allah sudah meninggalkan, yang menjaga makhluk-makhluk yang tidak terlihat siapa? Jimat? Kan tidak bisa, ya. Diri sendiri tidak bisa. Maka siapa yang akan menguasai orang kalau sudah ditinggalkan Allah? Ya setan, ya. Setan yang akan menguasai dia. Wa tatasha'ab bihil masalik. Kalau sudah setan yang menguasai dia, maka tujuan, demikian pula jalan yang dia tempuh itu menjadi berantakan, bercerai-berai. Tidak ada lagi apa? Sebuah tujuan yang jelas. Wa takunun naru aula bih. Orang kalau sudah apa ya bahasanya, sudah dipasrahkan dirinya sendiri, sudah mulai menganggap bahwa dirinya sendirilah yang menguasai, ya, maka di situ dia sudah apa? Sudah tidak jelas. Sudah tidak apa? Tidak jelas. Walaupun orang menganggap jelas, wah si fulan itu di sana, si fulan ini bisa ini, si fulan bisa itu. Tapi ditinggalkan oleh siapa tadi? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga jalan yang seolah-olah di situ menganggapnya itu berada di atas kebaikan, kebenaran, tapi hakikatnya bercerai-berai, berantakan, ya. Berantakan. Sehingga dengan di situ dikatakan nerakalah yang berhak untuknya, bukan surga, ya. Orang kalau sudah dilepas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengandalkan dirinya sendiri, maka disitulah setan akan menguasai dan dirinya pun akan berada pada perkara yang berantakan atau bercerai-berai,
yang kemudian sebagai tempat yang pantas ialah neraka. Qala Hammad ibn Salamah rahimahullah, berkata Hammad ibn Salamah, man talaba al-haditha, barang siapa yang menuntut, barang siapa yang mencari ilmu yaitu hadis, li ghairillah, yang dia niatkan untuk selain Allah, berarti ya riya, sum'ah dan yang lainnya, makaro bihi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat makar dengannya, bermakna dia akan celaka ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah membuat makar dengan hambanya, maka yang terjadi apa? Yang terjadi ya kebinasaan. Yang terjadi ialah kebinasaan. Sebelum kita melanjut, ada tambahan di sana tentang hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah banyak dari kita yang mendengar, yaitu sebagian di situ riwayat ada Aisyah, ada pula Abu Bakar, ada pula di sana barakallahu fikum riwayat juga dari sahabat-sahabat yang lain. Hadis yang dikeluarkan pada Musnad Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Albani, sebagian redaksi menyebutkan Rasulullah SAW menyebutkan, ya ayuhan nas, ittaqu hadza asyirka. Diterjemahkan oleh para ulama bahwa konteks seperti ini Nabi ingin menekankan hati-hatilah dengan syirkul asghar, yaitu riya. Hati-hati kalian dengan asyirik. Qala alaihi salam, fa innahu akhfa min dabibin naml. Fa innahu akhfa min dabibin naml. Karena dia lebih samar ketimbang bekas jalannya semut ya. Mohon maaf ya. Misalnya ada seekor semut lewat ya. Bukan jalannya semut, bukan ya. Tetapi kalau semut jalan itu kan kemudian kalau semut tadi mungkin sedang membawa makanan atau apa, berarti di situ kan ada bekas lewatnya ya. Ya, misalnya ular lewat, ada bekasnya ya. Nah ini bekas jalannya semut. Kira-kira ada yang pernah lihat tidak? Kan tidak. Berarti apa? Samarnya, hati-hati ya. Disebutkan lewat pada apa? Ala as-safa fi lailatil zulma, di atas batu di kegelapan malam lagi ya. Lebih-lebih lagi, wong di tempat yang terang saja kita tidak bisa menyaksikan bekasnya tadi, tidak bisa membedakan ini bekas semut tadi lewatnya di mana, kita tidak tahu. Kemudian kata Nabi, qala faqala lahu man syaa an yaqula minas sahabah. Nah, disitulah sahabat, pentingnya kita itu mengambil pelajaran pertanyaan-pertanyaan dari sahabat. Sahabat bertanya yang Allah kehendaki untuk kemudian bertanya di waktu itu. Untuk bertanya di waktu itu. Qala kaifa nattaqihi wa huwa akhfa min dabibin naml. Artinya kan apa ya? Para sahabat digambarkan oleh Nabi, hati-hati kalian dengan sebuah kesyirikan yang itu lebih samar, lebih tidak terlihat ketimbang apa tadi? Bekas lewatnya semut. Bekas lewatnya semut. Kalau motor lewat, mogil lagi kan gitu ya. Kan jelas ya. Paham? Ini semut lewat, bekas jalannya. Kata Nabi lebih samar. Sehingga yang ada pada sahabat pemahamannya, mereka bertanya, bagaimana kita bisa menghindar? Bagaimana kita membentengi? Ya, kan gitu. Bagaimana kita bisa menjaga diri supaya tidak terjatuh dari kesyirikan yang samarnya melebihi samarnya apa tadi? Bekas lewatnya apa? Semut. Ini pertanyaan yang berkualitas sekali ya.
pertanyaan yang cukup dalam. Pertanyaan yang membutuhkan kepada bimbingan. Paham? Faqala alaihi salatu wassalam, qala faqulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, maka berdoalah kalian. Berdoalah kalian. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan menyekutukanmu, an nusyrika bika syai'an na'lamuhu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari suatu kesyirikan, bentuk kesyirikan kepadamu yang di situ kami mengetahuinya. Wa nastaghfiruka lima la na'lamuhu, dan kami minta ampun kepadamu ya Allah terhadap kesyirikan yang kami tidak tahu, ya, kami tidak mengetahuinya. Di dalam riwayat yang lain, barakallahu fikum, dari sahabat Ma'qil bin Yasar, kata Ma'qil bin Yasar, qala intalaqtu ma'a Abi Bakr As-Siddiq. Waktu itu aku beranjak bersama Abu Bakar. Qala ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul berpesan, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, la syirku fikum, sungguh kesyirikan yang ada pada kalian, ada jenis kesyirikan yang ada pada kalian itu akhfa min dabibin naml, lebih tersembunyi, lebih samar ketimbang bekas lewatnya seekor semut. Ala adullukum, atau ala adulluka ala syai'in idza qultahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruh. Kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepadamu, kalau kamu ucapkan, kamu senantiasa berdoa, dengan doa itu akan hilang darimu yang banyak maupun yang sedikit. Kadang kan manusia terus digoda. Siapa yang selamat? Siapa yang selamat kemudian merasa bahwa dirinya tidak pernah dirasuki. Ada yang namanya kesyirikan yang disebut dengan apa? Riya. Siapa yang bebas? Siapa yang selamat? Nah, maka kata Nabi kepada Abu Bakar, maukah aku tunjukkan? Kalau kamu ucapkan itu akan hilang, baik yang berjumlah banyak maupun yang sedikit. Qala qul Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Riwayat ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebutkan dalam syarahnya Al-Umdah bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi, hati-hatilah kalian dengan syirik, qala fasarahu birriya, ditafsirkan yang dimaksud dalam syirik ini, hati-hati kalian dari penyakit riya. Apa itu riya? Apa mas riya? Hah? Jangan mendesis suaranya. Keluarkan suaranya yang jelas. Riya itu apa? Apa mas? Kurang jelas mas. Riya. Syirik yang tersembunyi.
Iya, itu jenisnya, salah satunya riya. Tapi riya itu apa? Beramal supaya dilihat orang ya. Ya nanti terserah mau bikinnya pujian atau apa kan gitu. Tapi dilihat atau ingin didengar, walaupun nanti disanya dikatakan dengan apa? Sum'ah kalau didengar. Dengan kata lain bahwa seorang beramal bukan karena apa? Allah, tapi ingin dilihat orang, dipuji orang, disanjung orang. Kemudian qala Ibnu Rajab rahimahullah, wa kadzalika asyirku minhu ma yanqulu 'anil millah wa minhu ma la yanqulu 'anil millah. Syirik itu ada yang bisa memindahkan orang dari agama, bermakna bisa kafir. Iya. Apa contohnya kesyirikan yang bisa memindahkan orang walaupun dia sholat, ya, dia sudah bersyahadat, dia puasa, bahkan sudah beribadah haji, tapi memindahkan dia dari kekafiran. Dan itu cukup banyak dalam Al-Quran dan hadis. Apa mas contohnya mas? Berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada selain, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan di antaranya ada yang tidak sampai memindahkan, bermakna tidak sampai mengkafirkan. Makanya ada sebagian dai yang ngomong, wong orang kafir itu kan menjadi dia muslim, pertama persyaratannya apa? Syahadat ya. Ya kan? Membaca syahadat. Ini orang kafir. Kalau sudah bersyahadat maka dia apa? Muslim. Lah ini orang muslim sudah bersyahadat kok dikafirkan? Paham? Yang sudah bersyahadat kok dikafirkan? Wong yang kafir saja kalau bersyahadat masuk Islam. Paham? Yang ini sudah bersyahadat kok dikafirkan? Mungkin? Mungkin, ya. Paham? Mungkin. Kenapa? Kalau sampai dia melakukan sesuatu yang menjadi apa? Pembatal apa? Islam atau syahadatnya. Jadi pengucapan syahadat itu bukan kemudian sebagai perkara yang terus seorang dikatakan apa? Direkomendasi seumur hidup. Ya. Sebagai rekomendasi seumur hidup bahwa kalau sudah bersyahadat tidak mungkin bisa jatuh kepada kekafiran. Ya. Baik. Semakala rahimahullah, di antara bentuk kesyirikan yang tidak memindahkan seorang dari agama Islam kepada kekafiran ialah man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Nabi mengatakan siapa yang bersumpah atas nama selain Allah dia telah jatuh kepada kesyirikan. Juga termasuk hadis yang tadi baru saja kita bacakan. Hadis yang baru saja kita bacakan, asyirku fi hadil ummah. Rasul mengingatkan, ya Abu Bakar, la syirku fikum. Syirik yang terjadi pada umat ini yaitu syirik apa tadi? Riya, akhfa min dabibi apa? An-namal, akhfa min dabibin namal. Kemudian barakallahu fikum, juga Ibnu Abbas mentakwilkan tentang qauluhu ta'ala dalam surat Yusuf ayat yang ke-106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah kebanyakan mereka yang beriman kepada Allah namun mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Apa maknanya? Ya. Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah namun mereka menyekutukan Allah. Apa maknanya? Jatuh kepada kesyirikan yang di situ apa? Sebagian ditafsirkan para ulama ahlu tafsir dan Ibnu Abbas ialah syirik apa? Asghar. Qala, yaitu dengan ucapan tentang kesyirikan yang dimaksud tidak mengeluarkan dari agama ialah laulal kalbu. Kadang seorang yusyrik bi kalbih,
Orang itu kadang dihukumi musyrik tapi sebab karena anjingnya, yaitu apa? Laulal kalbu la saraqana al-laila. Andai kata bukan karena anjing ini, malam ini kita kecurian. Paham? Andai kata bukan anjing ini, malam ini kita kecurian. Itu syiriknya syirik apa? Asghar. Memang menyembah kepada anjing tidak, tapi mengatakan kalaulah bukan karena anjing ini, malam ini kita kecurian. Itu kan umum diucapkan oleh orang, ya. Paham? Makanya para ulama mengingatkan sebuah kesyirikan yang kadang-kadang sudah menjadi latah kebiasaan yang diucapkan oleh orang banyak. Coba kalau bukan kamu tadi apa? Toko saya sudah kebakar, toko saya sudah dicuri. Naam. Baik, hati-hati dari pengucapan seperti itu. Baik. Kita lanjut. Tsumma qala al-muallif rahimahullah fa inna salahan niyyah fil ilmi, maka sesungguhnya kebenaran niat, bagusnya, baiknya, benarnya niat dalam masalah mencari ilmu, la akbaru ma'inin adai, menjadi faktor penolong terbesar, menjadi faktor yang terbesar membantu atas orang ketika menuntut ilmu. Jadi lurusnya, baiknya, bagusnya niat ini jangan diremehkan, ya. Jangan meremehkan masalah meluruskan niat. Karena kata beliau rahimahullah, itu yang membuat sebagai faktor terbesar yang mampu menolong seseorang, ya, membantu seorang. Untuk apa? Untuk mencari ilmu. Kama qala Abu Abdillah Ar-Rudhabari. Kama qala Abu Abdillah Ar-Rudhabari wa huwa Ahmad ibn Atha, seperti yang dikatakan oleh Imam Dhahabi dalam Siyar A'lamun Nubala, bahwa Ar-Rudhabari di sini ialah Ahmad ibn Atha. Ahmad ibn Atha Ar-Rudhabari. Beliau barakallahu fikum, kalimat-kalimatnya, ucapan-ucapannya itu mengandung raqa'iq. Mengandung apa? Raqa'iq. Bahkan sebagian ada bentuk tasawufnya, ada bentuk tasawufnya. Kalimat-kalimatnya itu kalimat-kalimat yang mendinginkan hati. Obat tombo hati, gitu Mas ya? Betul. Baik. Salah satu yang beliau sampaikan makalahnya, al-ilmu mauqufun 'alal amal. Salah satu ucapan Ahmad ibn Atha Abu Abdillah Ar-Rudhabari ini, ilmu itu bergantung, bersandar atas amalan seorang. Ilmu itu bergantung atau tergantung, bersandar pada amalan seorang. Sementara wal amalu mauqufun 'alal ikhlas. Yang namanya ilmu itu tidak akan dikatakan orang berilmu kalau belum beramal. Maka apa tadi? Mauqufun 'ala al-amal. Tergantung pada amalannya. Jadi orang itu dikatakan walaupun ilmunya jagat raya, tapi kalau dia belum beramal, belum dikatakan alim. Paham? Nah, jadi jangan memotivasi diri itu hanya sekedar berilmu. Tapi ilmu itu mendorong, mengajak orang untuk beramal. Sebab itu Imam Malik rahimahullah ketika beliau menyampaikan, ya aku itu belajar supaya aku menjadi orang yang bisa beramal, mengangkat kebodohan. Ya. Misalnya asalnya tidak tahu tentang tata cara sholat yang benar, menjadi orang yang tahu tentang tata cara sholat yang benar. Itu kan ilmu. Lah kalau belajar puluhan tahun, 10, 20 tahun, 30 tahun, sholatnya juga tidak ada perubahan, bermakna
tata caranya, menjauhi tentang sunnah-sunnah Nabi, apa pengaruhnya dengan belajar dia? Maka dikatakan al-ilmu mauqufun ala al-amal. Wal amalu mauqufun ala al-ikhlas. Sementara amal itu bergantung atas keikhlasan. Nilainya berdasarkan keikhlasan. Wal ikhlasu lillah, itu poin yang terakhir yang menjadi apa? Syahid. Wal ikhlasu lillah, seorang kalau beramal itu mengikhlaskan karena Allah, yurithul fahma anillahi azza wajal, yang bisa mewariskan pemahaman tentang Allah subhanahu wa ta'ala, yang bisa mewariskan kita ilmu, kemudian seorang benar pemahamannya, lurus pemahamannya, di antara yang ditekankan oleh siapa tadi? Siapa? Abu Abdillah Ar-Ruzabari, ialah apa? Tentang keikhlasan semata-mata karena Allah. Makanya orang itu kalau misalnya dalam barakallahu fikum niat-niatnya kok banyak perkara-perkara yang di situ bercabang, maka sulit seorang untuk memahami agama ini. Semua qala. Atau mungkin kita nukilkan sedikit ucapan yang lain yang mungkin tidak ada kaitannya, tapi insyaallah memberi faedah. Kata beliau rahimahullah, laisa kullu man yasluh lil mujalasati, tidak semua orang yang patut, tidak semua orang yang pantas untuk kamu duduk bersama dia. Orang kan banyak ya. Orang kan banyak. Kadang-kadang kita ingin dianggap menjadi orang yang apa bahasanya ya, supel, mudah bergaul. Kata beliau, tidak semua orang yang pantas, perhatikan, yang pantas, orang yang pantas untuk kamu bisa duduk bersamanya, yasluh lil mu'anasati, pantas untuk kamu jadikan sebagai teman karib. Orang yang dikatakan mu'anasa ini sesuatu yang sifatnya lebih akrab. Kamu jadikan teman karibmu, teman akrabmu. Tidak semua orang-orang yang dikatakan apa? Orang-orang yang bisa duduk, orang-orang yang menjadi teman dudukmu, itu kamu jadikan teman akrabmu. Walaysa kullu man yasluh lil mu'anasati, dan juga tidak semua orang yang pantas, tidak semua orang yang pantas kamu jadikan sebagai teman karibmu, teman dudukmu lebih akrab lagi. Yu'taman alal asrar, bisa menjamin rahasia-rahasia kala kamu berbicara. Kadang-kadang kita kemana? Kadang-kadang kita dibocorkan rahasianya oleh siapa? Teman karibnya, teman dekatnya. Bahasanya kalau tidur ya di situ bareng, ibaratnya sampai ada bahasa apa? Pakai sikat gigi aja bersama ya. Habis itu sikat-sikatan ya. Katanya kan begitu ya. Jadi tidak semua orang apa tadi yang pantas kamu ajak untuk duduk bersamamu menjadi orang yang pantas untuk kamu jadikan teman apa? Karib. Tidak semua orang yang menjadi teman karibmu, teman akrabmu, teman dekatmu, dia bisa menjaga rahasia. Dia bisa menjaga rahasia. Qala wala yu'taman 'alal asrani illal umana faqat. Dan ternyata tidaklah yang bisa menjaga rahasia kecuali teman-temanmu yang di situ apa? Umana. Orang-orang yang bisa menjaga rahasia. Jangankan kepada orang yang di situ teman di luar, istri saja kadang-kadang dalam perkara tertentu kita tidak bisa menyampaikan ya. Urusan-urusan yang kadang penting, urusan-urusan yang di situ kadang-kadang bahaya, bocor dari mana? Dari dalam sendiri ngobrol kan gitu. Mas, kenapa sih kok pergi gini kan? Ada apa? Loh, memang kamu nggak percaya apa dengan saya? Kita ini udah 60 tahun ya misalnya. Udah 40 tahun mengarungi dunia rumah tangga, kok masih nggak percaya, ada apa? Mbok sampaikan. Kalau enggak ya disinggung sedikit aja lah. Subhanallah, diceritakan,
Besoknya sudah sak kampung dengar semua. Mbak, dengar ya, rahasia, jangan kemana-mana ya. Jangan kemana-mana. Saya mendapatkan berita demikian. Tapi hanya untuk Mbak saja dirahasiakan. Sama yang kedua juga begitu. Tidak salah dia. Hanya untuk Mbak saja. Sak kampung dari ujung sampai ujung akhirnya apa? Bocorkan begitu. Barakallahu fikum. Ada hal-hal yang di situ kadang-kadang apa? Sebuah rahasia itu tidak bisa dijaga walaupun oleh teman apa? Teman yang paling akrab, teman sejawat, teman baik ya. Yang kesehariannya mungkin seorang selalu bersama. Itu juga di antara makalah yang dikatakan oleh Abu Abdillah Ar-Ruzabari. Baik. Qala wa fi Sunan Ad-Darimi an Ibrahim An-Nakhai annahu qala. Diriwayatkan oleh Imam Darimi dari Ibrahim An-Nakhai bahwa beliau berkata, "Man ibtagha syai'an minal ilmi." Barang siapa yang mempelajari atau menginginkan, mengharapkan suatu ilmu. Barang siapa yang menginginkan, mengharapkan suatu ilmu yang di situ yubtagha atau yabtaghi bihi wajhallah. Yabtaghi bihi wajhallah. Dia pun dalam mengharapkannya karena keikhlasan. Ketika seorang satu saja cabang ilmu, manibtagha syai'an minal ilmi, bab bahasa Arab misalnya, bab fikih misalnya, bab apapun, sesuatu dari ilmu, lalu yabtaghi bihi wajhallah, dia luruskan niatnya, dia mengharap dari pelajaran tadi, dari mengharapkannya tadi semata-mata karena apa? Wajah apa? Allah. Kata beliau, atahullahu minhu, maka Allah akan memberikan kepada orang tadi minhu kembali kemana? Al-ilm. Allah akan memberikan kepada orang tadi minhu dari ilmu apa? Ma yakfi, apa yang menjadi kebutuhannya, yang mencukupkannya. Iya. Berarti ilmu itu kan bertahap. Dan di antara yang akan bisa menambah ialah apa? Keikhlasan. Yang akan bisa menambah keikhlasan. Qala tanbihun. Kata beliau rahimahullah, sebagai bentuk tanbih, penekanan, penegasan, peringatan. Qala yastadillu ba'dun nas, yaitu beliau sedikit beralih. Karena ini penting. Penting, sebagian orang itu katanya dalam belajar itu tidak perlu bersusah payah mempelajari, menekuni, menggeluti, mencermati. Tanbihun yastadillu ba'dun nas. Ada sebagian orang yang berdalil, beralasan ala annal amala, bahwa amal itu yurithul ilma duna ta'allumin. Yang penting beramal, karena dengan beramal itu mendatangkan ilmu tanpa belajar. Misal, kamu sholat saja, kamu sedekah saja, kamu misalnya barakallahu fikum puasa saja, tidak usah belajar. Nanti akan mendatangkan apa? Ilmu. Sebagian berdalil. Yaqulu ta'ala, dengan firman Allah, wattaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa yu'allimukumullah. Kamu bertakwa, apa makna bertakwa? Ya beramal kan begitu ya. Ya salat, ya puasa, ya sedekah. Kamu beramal, Allah akan mengajarimu, ya. Gimana? Mau dipraktekkan? Jadi nggak usah belajar, nggak usah baca, sholat aja gitu. Allah akan mengajarimu. Qala wa fi tafsiril Manar, pengarang tafsir Al-Manar wa huwa Muhammad Rashid Ridha, naqlan an syekh wa huwa Muhammad Abdu. Dan syekh di sini bukan bermakna ialah mengambil sebuah penafsiran misalnya kok diambil dari
ulama-ulama yang katanya bermasalah ya. Maka di situ bentuk penukilan itu lebih ringan ketimbang seorang mengatakan guru saya mengatakan demikian. Oh, berarti gurumu salah satunya yang di situ apa? Tidak direkomendasi. Penukilan dalam sebuah tafsir, maka itu uhdahnya lebih ringan. Qala ishtahara ala alsinatil mudda'ina litasawwuf fi ma'na hatainil jumlatain. Tersebar luas menjadi perkara yang masyhur di kalangan lisan, ucapan orang-orang yang terpengaruh, orang-orang yang mengikuti jalan tasawuf pada dua makna ayat tadi. Apa itu? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, Allah akan mengajari kalian. Masyhur di kalangan orang-orang tasawuf, mereka berkata, anna taqwa, bahwa takwa itu takunu sababan lil ilmi. Takwa itu menjadi sebab datangnya ilmu. Takwa itu menjadi sebab datangnya ilmu. Wa banau ala dzalik. Dan yang mendasari argumen mereka bahwa takwa, amalan puasa, sholat, ya, sedekah, zikir, itu bisa mendatangkan ilmu tanpa belajar. Yang membangun pemahaman ini berdasarkan ialah anna suluka tariqatihim, bahwa jalan yang mereka tempuh, jalan yang mereka tempuh, wa ma ya'tuna bihi fiha minar riyadhah, wa ma ya'tuna bihi fiha minar riyadhah, dan juga apa-apa yang mereka kerjakan, yang mereka amalkan, contohnya seperti riyadhah. Riyadhah merupakan salah satu cara amalan sufiyah. Juga watilawatil aurat, membaca wirid. Makanya banyak-banyak baca wirid. Misalnya habis sholat baca apa gitu 1000 kali. Nanti kamu misalnya akan bisa tahu macam-macamnya ya. Habis sholat baca wirid ini, kamu nanti datang ilmu yang tidak dimiliki yang lain. Kamu misalnya puasa demikian-demikian, maka akan datang ilmu kepadamu. Wirid wal ahzab, demikian pula kamu baca hizib-hizib. Kamu baca hizib-hizib. Semua tadi, praktek-praktek tadi, perbuatan tadi, menempuh apa yang mereka kerjakan tadi, yang mereka lakukan tadi, dikatakan tuthmiru lahumul ulumul ilahiyah, yang akan bisa mendatangkan ilmu-ilmu ilahi, yang akan bisa mendatangkan ilmu-ilmu ilahiyah biduni ta'allumin, tanpa harus belajar. Tanpa harus apa? Belajar. Baik, sebelum kita lanjutkan tentang bantahan ucapan ini, barakallahu fikum, fadhal muadzin adzan terlebih dahulu. Kembali bahwa Syekh Abdus Salam bin Barjis rahimahullah ingin memaparkan bahwa di sana ada cara orang itu berdasarkan pemahaman ayat wattaqullah, bertakwalah kalian. Apa maknanya? Ya, beramal, salat, puasa, sedekah, baca wirid. Itu wa yu'allimukumullah, itu akan mendatangkan barakallahu fikum, membuahkan ilmu. Allah akan mengajarimu walaupun tanpa belajar. Qala rahimahullah wa yuradu istidlalahum bil ayati ala dzalik min wajhain. Bantahan pendalilan mereka. Jadi Al-Qur'an itu kan dalam pendalilan harus mengikuti siapa? Ya, thariqatul ulama, caranya para ulama. Tidak bisa semaunya, tidak bisa asal-asalan.
Tidak bisa apa? Asal-asalan. Jadi dulu pernah waktu kita di Yaman, ya, biasa kalau mendekati Ramadan itu ikhwan-ikhwan salafiyun, murid-murid syekh yang berada di kampung-kampung itu pada pulang. Seperti di Hadramut kan jauh. Dari Hadramut itu kan Yaman selatan, sementara syekh itu kan di Yaman utara. Biasanya dari markasnya syekh itu ada bis. Perjalanan baru mau menuju ke Son'a di pertengahan, itu kan kurang lebih mungkin jarak 400 kilo antara Sodah dengan Son'a itu ada sebuah kampung besar namanya Harf Sufyan. Itu di situ dulu markasnya Syiah. Tapi di masanya Syekh barakallahu fikum mereka menghormati. Mobil kita mogok harus bermalam. Barakallahu fikum. Kemudian saat subuh salat dari kita mengimami tidak kunut, ya. Tidak kunut. Ada kakek-kakek menegur, kenapa kalian tidak kunut? Bukankah Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin, tunaikanlah, tegakkanlah ibadah dengan kunut, gitu ya. Paham? Dengan kunut. Ya terjadi misalnya pembantahan, tapi juga begitulah karena sudah apa? Kencengnya. Mulai lagi perdebatan dalam masalah ainallah, Allah itu di mana? Ya. Kebanyakan dari orang-orang barakallahu fikum Asy'ariyah mereka memahami apa? Allah kan di mana-mana, ya. Ya kita sampaikan Allah ada wartafa'a, Allah fis sama. Baik. Cukup pelik perdebatan, tapi saat di dalam makan siang itu diundang, ayo makan dulu. Berhenti dulu debatnya, makan dulu. Ya, artinya kadang-kadang sportif ya. Bukan kemudian perdebatan yang keras ditinggalkan, kita enggak disuguh. Bertamu tetap, karena perdebatan yang waktu itu kondisinya masih kondusif. Tapi setelah wafatnya beliau rahimahullah, ya kita mendengar ya terjadi pembakaran kitab juga dari itu, terjadi barakallahu fikum pembunuhan. Al-muhim barakallahu fikum, kita kembali bahwa dalam mengambil pendalilan itu jangan semaunya. Contohnya orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij memukul rata ya, ayat-ayat yang berkaitan dengan ancaman seorang kalau masuk neraka itu tidak mungkin bisa keluar, diberlakukan kepada semua yang masuk neraka itu mesti kafir, ya. Apakah semua yang masuk neraka kafir? Kan tidak, ya. Makanya di sana apa? Ada syafaatun Nabi di ashabil kabair. Khawarij tidak, bahwa setiap yang masuk neraka kafir, ya, dikafirkan orang-orang yang mereka dimasukkan ke neraka. Sehingga di sini barakallahu fikum, Syekh ingin menjelaskan. Mereka mengatakan bahwa orang itu bisa mendapatkan ilmu tanpa belajar, tapi dengan bertakwa, bermakna dengan beramal. Dibantah dari dua sisi. Sisi pertama, beliau mendatangkan ahli bahasa, yaitu Imam Sibawayh. Ini letaknya. Jadi kalau kita misalnya ada masalah, kita ada suatu perkara, permasalahan, substansinya apa, judulnya apa, muatannya apa, debat ilmiah sesuai dengan bidangnya. Paham? Paham tidak? Maka beliau mendatangkan ahlinya. Karena ini Al-Quran yang berbahasa Arab, datangkan pakarnya bahasa Arab. Ya. Dipahami? Ya. Kalau kita kan tidak, ya. Orang nggak tahu sama sekali ya bahasa Arab, wala fikih, wala ilmu hadis. Ngomentari misalnya dalam sesuatu, dibantah. Ya. Dibantah dengan bukan bahasa yang di situ mengandung hubungan dengan permasalahan. Yang ngadepi orang seperti ini lebih repot, ya. Iya, lebih repot. Makanya gampangannya orang misalnya yang katanya ahli bela diri misalnya dengan apapun. Kalau menghadapi orang ngawur itu kan malah susah, ya. Enggak terbaca jurusnya, paham? Iya. Al-muhim barakallahu fikum, kita kembali. Dibantah yang pertama, sisi pertama ahadihima, sisi yang pertama annahu la yarda bihi Sibawayh.
penafsiran yang semacam ini Sibawai tidak sependapat. Padahal beliau termasuk ahli apa? Bahasa. Ya pakarnya. Beliau tidak setuju, tidak sependapat. Apa kata beliau? Kemudian dalam kalimat yang di situ i'tiradiyah, walahul haqqu fi dzalik. Dan beliau berhak berkomentar. Kenapa? Hah? Kenapa beliau berhak berkomentar di sini? Nggak tahu. Kenapa, Mas? Karena ahli bahasa, ya. Ini kan sedang membicarakan tafsir ayat. Tafsir ayat yang paling pertama sisi kecocokannya dengan apa? Ya ahli bahasa kan gitu ya. Ahli bahasa. Kata beliau, dan beliau punya bermakna berhak untuk berkomentar. Karena beliau ahli apa? Ahli bahasa. Qala walahul haqqu fi dzalik. Qala li anna atfa, karena yang namanya atof di sini, ya, atof di sini, kalimat yang dikatakan di ini kan wa yu'allimukum wattaqullah. Perhatikan wattaqullah, ya. Itu kan yang di depan. Kemudian wa yu'allimukumullah. Wawunya nama wawu apa? Wawu atof, ya. Disertakannya wa yu'allimukumullah setelah kalimat wattaqullah, bertakwalah kepada Allah dan Allah akan mengajarimu. Qala li anna atfa yu'allimukum ala ittaqullah yunafi ayyakuna jazaan lahu. Bahwa atof, ya, kalimat setelah wattaqullah, kalimat wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu. Kalimat Allah akan mengajarimu diatofkan, disusulkan setelah wattaqullah, itu yunafi ayyakuna jazaan lahu. Dikatakan tidak bermakna menjadi hasil, tidak bermakna di situ menjadi perkara yang barakallahu fikum terus menjadi hasil. Dengan kata lain, menolak dia sebagai jazaan lahu. Artinya kalau orang bertakwa hasilnya apa? Berilmu, paham? Kalimat wa yu'allimukumullah yunafi ayyakuna jazaan lahu. Di situ tidak bermakna terus menjadi hasil apa? Menjadi hasil orang itu dengan bertakwa langsung apa? Pinter, paham? Maka dikatakan yunafi ayyakuna jazaan. Menolak substansinya, lalu orang menjadi apa? Menjadi pandai, orang jadi pinter semata-mata dengan mengatakan dia beramal, bertakwa, ya salat, baca zikir. Paham sampai di sini? Kemudian wa murattaban alai, dan juga sebagai urutan darinya. Urutan itu apa? Takwa dulu baru kemudian kamu mesti akan pinter kamu, ya. Kamu beramal, kamu sholat, mesti kamu berilmu, ya. Dipahami tidak ini? Ya. Jadi urutan wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Mana takwa itu kan apa? Menjalankan perintah maupun menjauhi larangan, ya. Misal kamu jangan judi, ya. Kamu jangan berzina, kamu jangan mencuri, kamu sholat, mesti kamu jadi apa? Mesti kamu jadi apa? Jadi seorang alim walaupun tidak belajar, walaupun tidak membaca. Dipahami? Nah, kata Sibawai, kalimat dan Allah akan mengajarimu, itu diatofkan, ya, sebagai kalimat yang menyertai ketakwaan. Itu bukan kemudian terus menjadi hasil, tidak bermakna hasil dari takwa lalu jadi apa? Alim. Difahami? Dan juga murattaban alaih, dan sebagai urutan darinya. Li'annal atfa yaqtadi al-mughayarata. Karena atof di sini menunjukkan, menuntut kepada adanya perubahan. Menuntut adanya perubahan, adanya pergantian, adanya perbedaan. Artinya sesuatu yang disertakan itu adanya perbedaan antara takwa dengan ilmu. Atsani, yang kedua, anna qaulahum hadza,
pendapat mereka apa tadi pendapatnya? Tidak perlu belajar, hanya beramal pasti pinter. Itu pendapat mereka. Anna qaulahum hadza ibaratun, sebuah ungkapan seperti ibarat an ja'lil musabbabi sababan, menjadikan hasil, menjadikan akibat, menjadikan hasil, menjadikan akibat menjadi sebab. Jadi akibat dijadikan apa? Sebab. Padahal kan apa? Sebaliknya. Dengan sebab ada apa? Akibat. Dipahami? Qala ibaratun anja lil musabbabi, menjadikan, memposisikan hasil akibat itu menjadi sebab. Wal far'a aslan atau wal far'i aslan, dan menjadikan cabang itu sebagai pokok. Misalnya ada pohon, ranting-rantingnya kanan kiri. Ini loh pokoknya, aslinya pohon yang besar ini, cabangnya pohon yang besar ini. Maka dikatakan cabangnya dijadikan sebagai aslinya, tapi pokoknya sebagai cabang sebagai pokok. Cabang sebagai wan natijati muqaddimatan, dan menjadikan hasil barakallahu fikum sesuatu yang didahulukan. Misal seorang belum punya upaya, hasilnya dulu, ya. Hasilnya ini untungnya sekian. Nah, dengan untung ini kamu lakukan ini. Kan kebalik ya. Dengan kamu melakukan ini baru ada apa? Suatu keuntungan. Bisa dipahami ya. Runtutannya ketika barakallahu fikum beliau menggambarkan bahwa pendapat yang mengatakan hanya semata dengan amal lalu orang itu menjadi pintar tanpa belajar, yang pertama telah menjadikan sesuatu perkara yang urutannya terbalik, dan menjadikan sesuatu hasil akibat menjadi sebab. Demikian pula menjadikan cabang sebagai pokok atau hasil dijadikan sebagai perkara yang didahulukan. Qala fa innal ma'rufa, maka sesungguhnya perkara yang diketahui bersama, wal ma'qula, dan juga perkara yang sesuai dengan akal, yang difahami. Perhatikan, perkara yang difahami oleh kita semua, dan juga sesuatu yang di situ sesuai dengan akal, yang difahami oleh akal. Annal ilma huwa alladhi yuthmiru taqwa, bahwa ilmu itulah yang akan menghasilkan ketakwaan. Ya tidak? Yang difahami oleh kita, yang juga bisa dicerna oleh akal, yang namanya ilmu itulah yang akan mewariskan apa? Ketakwaan. Yang dengannya mewariskan ketakwaan. Qala fala taqwa bila ilmin, maka tidak ada ketakwaan kalau tanpa ada ilmu. Fal ilmu huwal aslul awwal, maka ilmu menjadi pokok yang pertama. Wa alaihil muawwal, dan di atasnya pula sebagai sandaran. Ya, ilmu itu sebagai pegangan. Baik. Sumaqala wa hadza kalamun jayyidun, dan pendapat beliau yaitu Sibawi tadi satu pendapat yang bagus, pendapat yang bantahan yang bagus. Wa yudhafu ilaihi idahan, dan ingin saya tambahkan kata beliau, dan ditambahkan pula padanya untuk memperjelas ungkapan beliau, annal amala yuksibul qalba quwwatan imaniyatan. Kata beliau rahimahullah untuk memperjelas ucapan Sibawai, yang namanya amal itu menjadikan hati memperoleh kekuatan yang disebut dengan kekuatan iman, kuwatun imaniyah.
Quwwatan imaniyah. Kekuatan keimanan itu didapatkan dari mana? Dari beramal kan gitu. Dengan seorang beramal akan semakin mendapatkan kekuatan imaniyah, bukan hanya teori-teori. Qala fayastau'ibu minal ulumi, maka seorang akan memahami yang namanya istau'ab, itu kan menguasai, mengambil ilmu secara keseluruhan. Bermakna memahami berbagai macam ilmu. Maka fayastau'ibu minal ulum, maka seorang akan bisa memahami dari berbagai macam ilmu. Wa yudriku minal fawaid, dan juga akan bisa menjangkau, mengetahui dari berbagai macam faidah. Ma la yudrikuhu man ta'akhkhara an hadhihi rutbah. Ma la yudrikuhu man ta'akhkhara an hadhihi rutbah. Yang tidak akan diperoleh. Amal, namanya amal. Amal itu kan dari mana? Seorang terbimbing bisa beramal. Misalnya sholat 5 waktu pada waktunya. Dari mana? Dari ilmu kan? Paham? Dari ilmu. Hasungan Nabi SAW. Hasungan Nabi SAW tentang apa? Ayyul a'mali apa? Afdal. Amal apa yang paling mulia ya Rasulullah? As-salatu aba ala waktiha. Sebagai menafsirkan di awalnya. Dulu kita sebelum paham tentang hadis ini kan, sholat itu ya semaunya lah, mepet-mepet juga nggak apa-apa. Tapi setelah paham tentang ilmu, kita tepat pada waktunya dan dilakukan di mana? Di awal. Sholat berjamaah di masjid lebih utama ketimbang di rumah. Sah tidak sholat di rumah? Sah kan? Tapi yang lebih utama bagi laki-laki di mana? Berjamaah di masjid, kan begitu ya. Dari mana ini? Kan dari ilmu ya. Paham? Nah, dengan ilmu akan mewariskan apa tadi? Ketakwaan. Beramal itu akan membuat hati memperkuat keimanan. Memperkuat apa? Memperkuat keimanan. Yang dengan itu akan bisa memahami sekian banyak cabang ilmu. Yang dengan itu pula akan bisa menjangkau sekian banyak faidah ilmiah. Yang tidak diperoleh seorang yang tidak sampai tingkatannya seperti orang yang tadi apa? Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza musyahidun bil ayan, dan perkara ini disaksikan dengan mata, wa mudrakun bil his, dan bisa dipahami dengan indra. Amma man ta'abbada lillah, adapun seorang yang beribadah kepada Allah, wa tarakal amala wa tarakal ilma, dan meninggalkan ilmu. Misal orang ngaku ibadah. Saya itu nyatanya bisa sholat, bisa bersedekah, bisa puasa, belum pernah belajar sama sekali. Ya. Nyatanya saya juga bisa beribadah. Saya dari kecil sudah sholat, nggak kamu ajari pun sudah bisa. Ya. Saya juga berpuasa, nggak kamu ajari saya juga sudah bisa berpuasa. Maka dikatakan amma man ta'abbada lillah, barang siapa yang beribadah karena Allah, wa tarakal ilma, dan dia tinggalkan ilmu, tidak mau belajar sama sekali, wa qal, dan dia berdalil, wattaqullah wa yu'allimukumullah, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarimu, fahuwa jahilun, kata beliau, ini orang jahil. Orang jahil. Mbok sak bodoh-bodohnya kita ya. Kita itu bisa beribadah dari mana coba? Kan dari pengetahuan. Ya. Walaupun kadang-kadang ibadah kita salah. Ya. Ibadah kita salah. Misal ya. Barakallahu fikum, orang. Ya, ilmu itu kan tidak hanya dengan apa? Penyampaian. Tapi dengan apa? Dengan meniru. Ya. Kan juga ilmu. Berapa banyak ilmu-ilmu yang kita peroleh dengan cara meniru. Ya. Meniru orang alim. Makanya Rasulullah SAW apa? Menyebutkan sallu kama ra'aitumuni apa? Usolli. Di antaranya ialah dengan meniru. Rasulullah bagaimana gerakannya, kan meniru. Beliau tidak menjabarkan bertakbirlah demikian, rukulah demikian. Walaupun pada sebagian riwayat ada penjabarannya. Namun
yang banyak justru diambil dari meniru. Lah gimana kalau kita kemudian hidup di tengah-tengah suatu tempat yang tidak ada yang kita tiru sama sekali. Mau sholat misalnya, ngadep kemana ya? Kan begitu ya. Tidak punya pengetahuan sama sekali. Tapi kita kembali. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, kemudian dia meninggalkan ini, kok berdalil dengan apa? Wattaqullaha wa yu'allimukumullah fahuwa jahilun. Maka dia jahil. La tujarihi ru'a'u fi jahlihi. Bahkan orang-orang yang rendahan saja tidak menyetujui atas kejahilan. Artinya orang yang gampangannya tidak pernah belajar sama sekali, kok kemudian mengatakan kamu beramal mesti jadi orang alim. Orang jahil pun yang tidak pernah belajar akan mengingkari. Gimana? Apa yang mau kamu omongkan? Makanya kemarin sempat dikatakan apa? Bagaimana kamu bisa terbang sementara sayapmu tidak ada? Atau belum tumbuh? Orang mau terbang, gaya kan gitu ya. Saya bisa kan gitu ya. Terbang ke sana, terbang ke sini. Sementara apa? Bulu sayap aja belum tumbuh. Mau terbang pakai apa? Masalah ini demikian. Kamu mau berpendapat, argumenmu apa? Wong kamu aja tidak punya apa? Argumen. Baik. Qala wallahu al-hafid, dan semoga Allah Azza wa Jalla, atau dialah Allah Azza wa Jalla, zat yang maha penjaga. Baik. Insyaallah bisa dipahami ini ya. Tentang bantahan seorang yang mengatakan bahwa semata-mata dengan amal itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi alim. Tanpa belajar kok misalnya jadi apa? Ya, kelas yang kita mungkin tanpa belajar jadi ustadz. Misal, ini ustadz ini Masya Allah ini. Gua pernah baca sama sekali tapi jadi ustadz. Ya. Dari mana hasilnya? Dari sering beribadah. Dari sholat malam. Makanya dapat apa? Dapat wangsit. Coba perhatikan. Orang yang gak pernah belajar kok ngajar hanya dengan ibadah, nyeleneh, pendapatnya ngawur, pendapatnya enggak jelas, pendapatnya hanya dari bimbingan mimpi-mimpi saja. Coba saja ya. Lihat orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang alim, pembawa ilmu, pembawa Islam, hasil belajarnya katanya dari mana? Dari mimpi. Sholat tadi pas saya sholat kok menerawang ya. Tiba-tiba saya tuh disuruh begini-begini. Padahal jelas-jelas dalam tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, makanya orang-orang sufi ya dengan apa ibaratnya torekohnya apa, ma'rifatnya atau hakikatnya, atau sebagian mengatakan ya, di kisah-kisah kita mereka itu tentang tokoh-tokoh sufi ya, barakallahu fikum. Ditanya tentang satu permasalahan, maka dia pun merundukkan kepalanya begitu, dia terawang. Perpustakaan di belahan bumi bagian timur sana dibaca semua, ternyata nggak ada. Kemudian di terawang perpustakaan di bagian barat sana tidak ada semua. Permasalahan ini berat, susah. Sebentar saya tak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Maka dikatakan apa? Hadatsani qalbi an rabbi. Qalbuku memberitakan kepadaku dari Rabbku. Ada apa? Ilham, ada wangsit. Kamu suruh begini, kamu suruh begini. Iya. Duduk misalnya ya, duduk hanya di atas comberan kok jadi kiai misalnya gitu. Iya. Jadi orang-orang yang datang ke situ bisa ini dan itu, maka tidak mungkin yang namanya seorang akan bisa berilmu kecuali dengan apa? Dengan belajar. Ya. Salah satu hal yang terbukti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau diajari oleh siapa? Jibril alaihissalam. Taib, itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, dan alhamdulillah dengan begitu atau dengan demikian telah kita selesaikan al-a'iq al-awwal, dan insyaallah kita akan memasuki pada al-a'iq ats-tsani bi'idznillah azza wajalla.